Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 4 Semarang. Kita bersama-sama belajar IPA bareng. Tetap semangat belajar. Memo kita masih IPA itu mengasyikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar masih di KD 3.1, yaitu sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia ada 3 bab, subbab, ada 3 subbab yang akan kita pelajari nanti, yaitu pembelahan sel, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia, dan gangguan pada sistem reproduksi dan upaya menanggulanginya. Untuk pembelahan sel, ini sudah saya share berupa video pada minggu kemarin. Minggu sekarang, pada saat ini, minggu kedua pembelajaran kita masuk ke struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Substruktur dan fungsi organ reproduksi manusia itu juga akan dibagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, dan yang kedua, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Pada saat ini, kita mungkin hanya membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Untuk struktur dan fungsi organ reproduksi wanita akan kita bahas minggu depan, ya. Jadi kita fokus ke struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki yang kita bahas yang pertama atau yang A kecil, yaitu tentang alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki dibedakan menjadi 2. Ada yang di bagian luar, ada yang disebut di bagian dalam. Yang di bagian luar itu meliputi penis dan skrotum. Penis itu terdapat saluran urin, sedangkan skrotum itu pembungkus testis. Apa itu testis nanti akan kita bahas berikutnya. Masih di alat reproduksi laki-laki yang bagian dalam. Alat reproduksi laki-laki yang bagian dalam itu meliputi testis atau disebut dengan biji zaitun. Ada sepasang, ya, ada 2 tapi itu sepasang. Ini dia berada di skrotum, ya, dibungkus oleh skrotum. Testis ini fungsinya apa? Testis ini fungsinya untuk memproduksi sperma. Kemudian bagian yang kedua, bagian alat reproduksi laki-laki yang bagian dalam yang kedua, yaitu epididymis. Epididymis ini berupa saluran. Sebenarnya dia panjang tapi berkelok-kelok, jadi sehingga kelihatan lebih kecil. Nanti ada gambarnya. Kemudian untuk bagian berikutnya yaitu vas deferens. Untuk vas deferens disebut juga dengan saluran panjang yang tebal, berfungsi untuk mengantar sperma yang matang ke uretra. Masih tentang alat reproduksi laki-laki yang di bagian dalam, masih kelanjutannya yaitu vesicula seminalis, organ berbentuk kantong yang menempel pada vas deferens. Ini dia memproduksi suatu cairan yang disebut dengan cairan semen, warnanya putih. Ini sebagai pemberi energi pada sperma. Terus berikutnya adalah kelenjar prostat. Ini juga dia menghasilkan suatu cairan yang menambahkan cairan pada sperma. Terus ada kelenjar Cooper atau bulboretral. Ini juga menghasilkan cairan. Jadi untuk sperma itu dilindungi oleh 3 macam cairan.
Yang pertama dari vesikula seminalis, yang kedua dari kelenjar prostat, dan yang ketiga dari kelenjar Koper. Nah, untuk gambaran tentang alat reproduksi laki-laki ini saya tunjukkan. Ini ada penis, ini yang disebut dengan penis bagian luar ya. Kita bahas bagian luar dulu. Ini yang namanya penis, terus ini yang namanya skrotum. Skrotum ini skrotum tuh yang ini ya, pembungkus kantong, pembungkus testis. Itu yang bagian luar. Dan sekarang yang bagian dalam itu dari testis. Testis di sini tempat memproduksi sperma. Sperma yang sudah dihasilkan dari testis ini nanti akan disimpan dulu di epididymis. Tadi epididymis disebutkan dia merupakan saluran panjang tapi berkelok-kelok, jadi dia berada di sini, berkelok-kelok di sini. Setelah epididymis, sperma akan diteruskan ke vas deferens. Ini yang vas deferens ya. Vas deferens itu yang sini saluran ini saluran sperma. Sperma dari testis ke epididymis ke saluran vas deferens. Di perjalanan di sini dia diberi cairan dari vesikula seminalis, diberi cairan untuk melindungi sperma itu. Terus di sini di kelenjar prostat yang letaknya ada di bawah kandung kemih persis ini juga dia menghasilkan cairan. Jadi kelenjar prostat juga menghasilkan cairan yang khususnya laki-laki untuk melindungi sperma. Masih ada satu lagi cairan dari kelenjar Koper juga akan melindungi sperma. Ini saluran untuk sperma. Itu yang gambar pertama. Ini saya juga punya gambar yang kedua untuk lebih memperjelas lagi. Ini penis, ada testis, epididymis, skrotum ini yang pembungkus bagian luar ya. Skrotum bagian luar, penis bagian luar. Ini uretra, saluran uretra, saluran urin namanya uretra yang bagian dalam. Kembali ke sini yang bagian dalam mulai dari testis, epididymis, ini vas deferens. Nah, ini kelenjar vesikula seminalis, tidak kelihatan. Kelihatannya vesikula seminalisnya tidak kelihatan ya. Tertutup oleh gambar saya. Ini kelenjar prostat. Nah, kelenjar Kopernya di sini tidak kelihatan. Tidak tampak di gambar ini, tapi kalau di gambar ini ada sekecil ini. Di sini tidak tampak gambarnya, tidak tergambar mungkin. Di sini ada gambar lagi masih tentang alat reproduksi laki-laki yang tampak dari depan. Jadi testisnya itu ada dua, tadi disebutkan sudah ya, testisnya ada sepasang, ada dua. Ini dibungkus oleh skrotum. Jadi dua testis ini dalam satu skrotum. Satu skrotum ada dua testis. Vas deferensnya juga ada dua ya. Terus epididymisnya tentunya juga ada dua karena menempel di testis. Testisnya dua, epididymisnya juga dua, vas deferensnya dua. Terus di sini ada kelenjar prostat, terus kelenjar Koper nih ya, bulburitra Koper. Ini gantian yang kelenjar vesikula seminalisnya di gambar ini gantian tidak kelihatan ya, dari depan vesikula seminalisnya tidak kelihatan. Ini ada gambar lagi berikutnya, ini masih tentang alat reproduksi laki-laki. Saya tunjukkan beberapa gambar biar hafal ya. Ini penis itu ini ya sebenarnya. Ini saluran urin, uretra, epididymis ini testis, skrotumnya ini.
Vas deferensnya itu yang ini ya, panjang. Vas deferens panjang. Di sini ada kelenjar fascicula seminalis. Fascicula seminalis ini ya, yang ini yang kayak ini yang kandung kemih. Terus saluran ejakulasi nama lain dari kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat itu nama lainnya saluran ejakulasi. Ini terus ada kelenjar kopernya di sini kelihatan. Jadi saluran ejakulasi sama dengan prostat tadi. Nah, untuk pembahasan yang kedua, jadi struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki ada dua pembahasan ya. Yang pertama tentang alat reproduksi laki-laki, yang kedua tentang spermatogenesis. Spermatogenesis itu adalah peristiwa pembentukan sel sperma di testis, tentunya di pria ya. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus itu berada di dalam testis. Jadi berada di dalam sini. Nah, ini ya. Ini cabang-cabang ini ada yang disebut dengan tubulus seminiferus. Nah, proses spermatogenesis, proses pembentukan sperma di dalam testis di tubulus seminiferus itu awalnya itu berupa sel yang namanya spermatogonium. Sel spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer ya. Kemudian spermatosit primer akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Satu spermatosit primer membelah menjadi dua spermatosit sekunder. Pembelahannya secara meiosis. Spermatosit sekunder nanti masing-masing membelah menjadi spermatid. Karena ada dua spermatosit sekunder, berarti nanti spermatidnya akan jadi 4. Nah, spermatid inilah yang nanti akan menghasilkan spermatozoa. Spermatozoa itu disebut juga dengan sperma saja atau disebut juga sperma yang sudah matang. Inilah proses pembentukan sperma berada di testis. Awalnya spermatogonium, akhirnya menjadi spermatozoa. Pembelahan selnya ada mitosis 1, ada meiosis 2. Satu spermatogonium menghasilkan 4 sperma. Ini penjelasan lagi untuk spermatogenesis, masih spermatogenesis. Ini ada gambaran lain lagi. Spermatogonium 1 menjadi spermatosit primer membelah secara mitosis. Ini membelah secara mitosis. Spermatosit primer menjadi spermatosit primer ini akan membelah menjadi spermatosit sekunder. Pembelahannya ini secara meiosis pertama. Dari spermatosit sekunder menjadi spermatid, ini membelah secara meiosis kedua. Nah, setelah itu masing-masing spermatid menghasilkan sperma satu spermatogonium menjadi 4 spermatozoa atau sperma yang sudah matang. Nah, satu sperma itu gambarannya seperti ini. Ya, jadi satu sperma itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk sperma itu ada kepalanya, ada leher, langsung ada bagian tengah, terus ekornya yang panjang. Di sini nukleus itu inti sel namanya ya, inti sel. Jadi inti selnya ada di kepala sperma. Demikian anak-anakku pembahasan kita tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Minggu depan mungkin akan kita lanjutkan membahas tentang struktur dan fungsi organ
wanita atau struktur dan fungsi organ perempuan. Saya akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.